Baik, Bapak Ibu, tadinya saya mau tunggu 15 menit, tapi udah ada 10 orang, nggak apa-apa, kita mulai aja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi, kemudian diskusi, gitu. Ada dua tujuan sebenarnya selain ini, saya mau jelaskan tentang misi komunitas kita. Yang kedua, memang hari ini saya mau kita belajar bareng lah tentang memperbaiki kondisi rekan-rekan yang saudara kita mungkin yang hari ini kena COVID-19 ya gitu. Karena menurut saya COVID-19 ini bukan saja penyakitnya sebenarnya yang ditakuti, tapi juga dampak horor ceritanya yang membuat kita menakutkan gitu. Saya habis ngisi dengan Mbak Arum tuh di BP POM hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dapat informasi ternyata sebagian yang BP POM itu kena COVID, kos pulang. Akibatnya kekhawatiran terjadi gitu. Menurut saya memang itu flu dan lumayan juga 2-3 hari sakit. Dan menurut saya, waktu itu saya pikir saya ini flu karena saya flu atau saya terpengaruh oleh cerita itu menarik juga sebenarnya, karena pikiran kita itu sebenarnya dunia sebenarnya gitu, dan itu bisa menjebak kita pada kondisi yang tidak menyenangkan ya, bisa membuat sistem imunitas kita lemah dan sebagainya. Itu sih yang membuat kita jadi memang, saya pikir perlu juga dibenahi cara berpikir orang. Yang kedua, diskusi saya ketika sakit diskusi dengan beberapa saudara yang dokter ya gitu. Manusia itu seperti orang misalnya diabetes ya, kekurangan insulin atau apapun gitu. Mungkinkah pikiran kita bisa memproduksi atau memperbaiki kondisi fisik? Ya kalau dari sisi kedokteran sih mereka tidak percaya, tapi saya bilang tidak mungkin itu tidak bisa dilakukan, karena hampir setiap hormon yang terjadi di dalam tubuh kita itu terjadi karena pikiran, hormon baik maupun hormon buruk. Itu artinya pikiran kita bisa memproduksi dan mempengaruhi kinerja di dalam tubuh kita, dan kajiannya sudah sangat banyak sebenarnya. Ini yang membuat saya pikir kita perlu bantu orang-orang yang sedang COVID ini, karena kasihan mereka gitu. Oke, saya mulaikan share aja. Sekaligus saya mau share tentang XP itu apa ya. Oke, sebentar. Ada masalah di komputer saya. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar ini ya. Kita belajar mind healing. Dan ini sebenarnya pengembangan dari teknik NLP. Banyak menggunakan teknik NLP di dalamnya, tapi NLP adalah ilmu yang digunakan untuk banyak hal ya, untuk terapi termasuk di dalamnya. Jadi itu bukan hanya untuk terapi. Dan kita akan bicara tentang mind healing dari sisi spiritual kita, dari sisi tauhid sentrik kita. Jadi every mind healing itu harusnya berpusat pada Allah,
Karena dengan berpegang pada Allah kita jadi penuh sumber daya. Itu yang mau kita bangun hari ini. Dan kita akan gunakan teknik ini untuk membantu mereka yang sedang kena COVID. Salah satunya membantu mereka menghadirkan sistem imun tubuh yang lebih cepat. Karena ada kalanya kan setelah 7 hari sistem imun tubuh akan hadir. Tapi kan kita tidak tahu damage atau kerusakan yang sudah dihasilkan. Jadi kita harapkan sistem imun bisa hadir melalui apa? Melalui stimulasi pikiran yang mau kita bangun di situ. Oke, sebelum itu saya mau cerita dikit tentang apa yang mau kita lakukan di komunitas kita ya, komunitas sahabat Valdo. Komunitas kita itu sebenarnya dibangun awalnya memang kita lebih kesehatan mental, tapi kemudian setelah dikaji oleh kawan-kawan, pengurus dan sebagainya, kita punya dream mencetak kembali ke tokohnya Zokah ketika tahun 2015 dibuat, yaitu membangun orang. Jadi memang kita LSM-nya agak unik. Kita ingin membangun orang, bukan kalau sahabat pangan itu hadir karena tahun 2020 kita ada COVID dan banyak orang susah dapetin makanan sehingga kita bangun itu. Tapi setelah sekian ini kita kembali ke hitoknya, kita ingin membangun orang karena manusia itu adalah bagian individu yang membangun pembangunan negara ya gitu. Jadi kalau kita membangun orang, insya Allah kita membangun negara gitu. Dan yang kita bangun adalah manusia menggunakan teknik NLP dan dengan memfokuskan kolbu. Nanti kita akan perkenalkan artikel kolbu dan sebagainya. Dan ini sebenarnya misi kita. Jadi misi kita tuh nanti tidak hanya mencetak terapis, tapi kita ingin setiap orang bisa menggunakan teknik NLP untuk membuat perubahan bagi dirinya. Karena manusia unggul atau human excellent adalah manusia yang bisa berpikir cerdas, berpikir menembus batas yang dia buat untuk dirinya. Dan sebagaimana ketika Andalusia awal-awal dibangun ya. Inilah Andalusia ketika awal-awal dibangun kan manusia yang penuh semangat, manusia yang yakin pada Allah bahwa kalau mereka bertakwa, bahwa hidupnya menjadi lebih baik. Dan ini yang mau kita bangun. Dan salah satu metodenya metode halakoh yang nanti akan kita jelaskan di grup apa itu metode halakoh. Halakoh itu artinya lingkaran kecil, karena nanti kita diharapkan tiap orang punya lingkaran kecil atau WA grup sendiri untuk saling membina. Jadi prinsip halakoh yang pernah dikembangkan tahun 80-an dan sekarang menjadi partai sebenarnya. Awalnya sebenarnya bukan partai ya, gitu. Sebuah pengajian kecil yang kemudian berkembang pesat gitu. Dan kenapa pesat? Karena satu ustadz cuma membina 5 orang, ya 5 kemudian turun ke 25 dan sebagainya, dan terjadi proses bina membina. Dan ini yang mau kita bangun. Kita harapan kita NLP ataupun ilmu lainnya tidak hanya menjadi sebuah alat terapi, tapi alat perubahan pemberdayaan diri dan membuat kita menjadi lebih unggul dibanding manusia lain. Dan makanya saya sebut kita ingin mencetak Andalusia di Indonesia. Itu harapan kami untuk komunitas sahabat kalbu gitu. Goalsnya adalah kurang lebih ini Bapak Ibu. Kita ingin cetak penduduk negeri ya, disebut itu penduduk dari kerja jamaah. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Jadi kita iman dan takwa itu output dari perilaku ya. Gitu. Jadi iman dan takwa itu output. Yang harus kita telusuri adalah proses berpikirnya untuk menuju iman dan takwa. Itu yang kita kerjakan, dan insya Allah sistem halakoh ada sistem yang sudah terbukti berkembang pesat, walaupun sekarang sudah berubah gitu. Tapi dulu ketika awal-awal dibangun sudah luar biasa ya, terjadi perubahan untuk Indonesia. Luar biasa, dan kita akan dakwah kita ada dakwah perubahan, dakwah kita dakwah membangun orang. Itu yang mau kita kerjain di komunitas sahabat kalbu. Oke, jadi sekarang kita bicara tentang perbaikan untuk orang COVID. Bapak Ibu pahami, ketika Bapak Ibu datang ke orang COVID, kita melakukan terapi atau tidak, seorang yang kena COVID itu, ketika duduk termenung di tempat tidur, pikirannya itu sudah kemana-mana juga, tanpa harus kita lakukan apapun. Kalau kita
Orang kok lagi tidur, pikirannya diganggu menurut saya. Karena ketika orang kena COVID, gitu, pikirannya wandering around, gitu, kemana-mana. Dan yang sering terjadi adalah sering sekali tidak produktif cara berpikir. Visualisasi yang dibangunnya visualisasi yang tidak produktif. Akibatnya dia membuat dirinya stres kadang-kadang. Dan akibatnya stres apa? Sistem imunnya terganggu, sistem imunitasnya terganggu. Dan itu membuat kita membuat orang yang kena COVID makin parah. Yang indah adalah ketika pikirannya bahagia, kesembuhan makin cepat. Itu kemarin kan Tung Desem tuh pernah dimuat ketika dia sakit, maka dia nyanyi selama perjalanan, nyanyi dan sebagainya, karena pikirannya bahagia. Kenapa? Karena pikiran ketika orang COVID merenung terus berpikir, itu membuat dirinya apa? Pikirannya tidak produktif. Nah, tugas kita adalah memastikan pikirannya selaras dengan apa yang mau dia bangun, gitu, agar sistem imunitasnya hadir. Gitu. Ini yang mau kita harapkan terjadi. Jadi saya mau cerita sebentar. Mengapa kita perlu lakukan teknik 5 langkah ini? Karena kita memastikan bahwa apa yang dia pikirkan itu selaras dengan apa yang mau dia dapatkan. Disitulah kita mengintervensi cara berpikirnya dia. Clear ya, begini ya. Oke, langkah pertama. Jika kita datang atau ada orang COVID nelpon kita atau kita WA call gitu. Maka di WA call lakukan pertama rapport. Rapport itu apa? Membangun keakraban ya gitu. Ada istilah ABCD namanya. Asking question, bertanya, terus kemudian mendengarkan nadanya, dan kalau kita telepon ya mendengarkan nada melemahkan, nada menguatkan dan sebagainya gitu. Kongruen, jadi usahakan suara kita tuh selaras dengan suara dia gitu. Designing yes set itu sesuatu yang ya gitu. Jadi misalnya ada orang telepon gitu, Bu, bantu saya dong, saya, oh gitu Pak, iya boleh gitu. Boleh tahu Pak dari mana Pak? Gitu. Terus tanyakan, kemudian lakukan chit-chat biasa aja lah, sesuatu yang meregakan dan berikan motivasi. Saya ingat banget ketika saya pernah sakit pinggang, berobat ke dokter, dan dulu saya memang tidak suka dokter ya, gitu. Dokternya malah bisik-bisik karena tensi saya naik dan sebagainya. Akhirnya resepnya saya ambil terus saya buang resepnya, kemudian saya datang ke tempat bekam. Gitu. Nah yang bekam itu kebetulan ustadznya luar biasa, manusia yang luar biasa bagus. Gitu. Ya, kemudian, kenapa Mas gitu? Ini Pak tensi saya naik. Tensi 300, 400 nggak jadi masalah. Ya Mas, duduk bareng, berdoa bareng ya sama saya gitu. Mas aminkan ya, doa, kemudian saya aminkan gitu. Dan menarik ketika dia berdoa dan diaminkan gitu. Kok saya kayak 50% sembuh. Setelah itu bekam biasa. Kemudian pulang saya 2 hari kemudian sembuh luar biasa menurut saya. Menurut saya jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu klien, oke, Pak, iya Pak, kita doa bareng. Saya doa atau Bapak mau doa boleh. Kita doa bareng ya. Doakan aja Pak. Ya Allah, apa aja nih. Aminkan. Doa itu membuat pikiran kita lebih tenang. Kemudian, nah ini langkah pertama penjelasan ya. Ketika datang rapor itu bangun keakraban. Setelah itu motivasi berdoa bareng. Kemudian, langkah berikutnya tanya. Yang dirasakan boleh tahu apa Pak? Sakit ini sakit COVID, dan dengan sakit itu apa yang membuat Bapak merasakan lebih terasa lagi apa? Karena banyak orang ketika COVID itu ditanya bukan hanya tentang sakitnya. Itu nanti saya kerjaan gimana ya, atau bisnis saya gimana ya, kasihan anak istri saya ini kalau saya lama sakit dan sebagainya gitu. Itu yang sering dia terjadi. Jadi Bapak ketika sakit Bapak merasa kesel, merasa sedih, merasa apa gitu. Explore lebih dalam. Yang Bapak maksud sedih apa? Yang Bapak maksud apa? Tidak nyaman apa? Oke, begitu selesai.
Gitu. Tanyakan, Pak, boleh tahu nggak Pak, dengan kondisi seperti ini, di manakah Allah berada Pak? Inilah kepercayaan. Di mana Allah berada? Biarkan dia jawab. Oke, ada di saya atau di mana kan? Oke. Ketika Allah ada di sana, Pak, bersediakah Allah membantu Bapak? Kalau dia bilang tidak bersedia, boleh tahu apa yang diperlukan supaya Allah bersedia. Begitu selesai, baru peganglah teknik sentuhan dada. Teknik sentuhan dada adalah pegang dada, ngerti ya mungkin teman-teman. Pegang dada, kemudian sebutin ya Allah, ya Roh. Walaupun hari ini tadi tuh yang hasil eksplorasi, saya sakit COVID sehingga membuat saya tidak bisa kerja dan membuat saya worried, khawatir dengan anak istri saya, terutama kepada nafkahnya. Apa saja itu sebutin detailnya. Saya terima diri saya seutuhnya dan ridho kekuatan darinya untuk melepaskan dari semua perasaan. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin. Lakukan lagi. Ya Allah, ya Rabb. Lakukan sampai 3 kali. Lebih sih nggak jadi masalah. Minimal 3 kali. Teknik ini sudah menselaraskan dia, sudah membuat dia tenang. Ini teknik pertama ya. Jadi kalau ketemu, rapor, tanyakan apa yang terjadi, apa yang paling dirasain, explore, kemudian tanya Allah di mana Pak dalam posisi ini. Bersedia ke Allah bantu Bapak. Bersedia lakukan teknik sentuhan dada. Oke, clear. Nomor 1. Langkah 1. Selaraskan pikiran ya. Kita masuk ke langkah 2. Oke, by the way, kalau ada yang mau tanya silakan. Langkah 1 boleh kalau mau tanya. Jadi langkah pertama adalah selaraskan pikirannya. Gitu. Kemudian beri kekuatan bahwa Allah hadir dekat Bapak. Bahwa semua kejadian ini sudah Allah ukur ya. Disitulah kunci dari penyelarasan awal. Selaraskan awal. Oke, clear? Clear? Langkah kedua, buat jangkar kebahagiaan atau anchor. Kita udah belajar anchor ya, gitu. Jadi pilih satu hal dalam hidupnya. Boleh satu Pak, pilih satu dalam hidup Bapak. Yang kalau Bapak pikirkan lagi membuat Bapak bahagia. Kira-kira kejadian apa? Kapan itu? Tahun berapa itu? Dan apa ya? Kalau boleh tahu apa yang terjadi? Clear? Pejamkan mata dia. Saya ingin Bapak kembali, tapi sebelum pejamkan mata, saya ingin Bapak pilih satu tombol. Tombol itu boleh pegang jari, boleh pegang apapun yang unik ya. Jangan pegang jempol begini terlalu sering ya. Tapi pegang telunjuk boleh, pegang apapun boleh. Oke ya. Gitu. Baik. Ayo Pak, kita mulai. Sekarang saya ingin Bapak pikirkan, pejamkan mata, tarik nafas. Oke, saya dulu Pak kemana? Kalau lagi COVID jangan terlalu banyak suruh ngajak tarik nafas ya, karena itu susah bagi dia gitu. Jadi pejamkan mata, pikirkan terakhir Bapak mendapatkan kebahagiaan itu. Oke. Nah, kalau sudah di sana, dengar Pak apa yang Bapak dengarkan, lihat apa yang bisa Bapak lihat. Kalau ada perasaan dalam diri, kuatkan itu menjadi 10, 100 kali lipat. Lihat ekspresi mukanya, kalau dia masuk ke sana dan terjadi perubahan pada wajahnya. Kemudian, oke, baik Pak, sekarang gunakan tombol ataupun sentuhan jari atau apapun itu yang Bapak gunakan. Biarkan disentuh, kemudian katakan ke dalam diri, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kapanpun Bapak gunakan sentuhan pada tombol jari ini atau bagian ini, seluruh perasaan ini hadir kembali bersama Bapak. Sekali lagi katakan, ulang itu. Apapun Bapak gunakan tombol ini, seluruh perasaan ini yang Bapak dapatkan hadir kembali bersama. Ulangi lagi, kapanpun dimanapun ketika tombol ini digunakan, seluruh perasaan ini hadir kembali bersama. Tutup dengan kata-kata tubuh dan pikiran mengaku.
Clear, clear, tarik nafas, lepaskan. Nah itu cek. Ini Pak, sekarang cek. Gunakan tombol ini. Cek apa yang dia katakan. Cek apa yang dia rasakan. Kalau ada dapat kebahagiaan, ada tidak dapat. Oke, ini jadi modal kita nih, jangkar kebahagiaan. Karena nanti kita akan gunakan ini untuk memodel orang sehat di dalam dirinya. Clear ya, ini ya, jangkar kebahagiaan atau anchor, bahasa NLP anchor. Jadi kita akan gunakan anchor. Jadi dia yang gunakan anchor karena Bapak Ibu lakukannya secara online. Gitu. Online baik video call ataupun WA call. Gitu ya. Oke, clear. Langkah 2. Langkah 3. Langkah 3 adalah the movie technique. The movie technique ini dipakai di teknik NPP, teknik EFT, dan kita di NLP kita pakai juga. Oke, sebelum masuk ke langkah 3, saya mau tanya dulu langkah 1 dan 2, ada pertanyaan nggak? Langkah 1 dan 2. Kalau saya tunggu 5 menit ya, ada pertanyaan nggak ya, untuk langkah 1 dan 2. Jadi langkah 1 adalah penyelarasan, langkah 2 adalah kita gunakan anchor atau jangkar kebahagiaan gitu. Karena ini nanti manusia ketika bahagia kita bisa gunakan itu untuk mengkonversi rasa sedihnya, rasa tidak nyamannya. Kita konversi itu. Itu untuk langkah, maaf Pak Ari, untuk langkah 2 berarti ya kayak angkor, masang anchor alhamdulillah aja ya Pak? Ya, betul. Cuma Ibu kan membimbingnya sambil online ya. Jadi tidak ketemu kan. Jadi dia suruh gunakan. Yang kedua akan lebih bagus kalau anchornya pakai suara kalau dia bisa. Misalnya apa yang Bapak katakan kepada dalam hati, dalam diri ketika Bapak bahagia. Yes lah, apalah gitu, whatever gitu. Sambil gunakan anchor, dia gunakan dalam hati yes atau apapun. Oh, anchor suaranya di hati bukan diucapkan. Di hati karena dia COVID Bu. Dia susah ngobrol dulu, tapi ucapkan dalam hati aja. Oke, baik. Kalau orang COVID kemarin juga saya salah buat rekaman. Terlalu banyak tarik nafas dan keluarkan nafas, saya baru iya gitu. Dia kasih tahu oleh orang, ternyata orang COVID itu justru bernafasnya susah. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu cukup dengan visualisasi ya. Cukup dengan Coach, banyak Coach. Ya. Itu yang tadi yang langkah pertama yang penyelarasan ya. Tadi ada pertanyaan yang apa ya? Saya ini barangkali menimbulkan pertanyaan ketika di manakah Allah itu ya? Allah itu nanti macam-macam ada sesuai dengan keyakinan masing-masing tuh. Ada yang bilang Allah di A, di B, di C. Apakah itu nggak menimbulkan perdebatan nggak? Nggak apa-apa Pak. Dimanapun dia berada, yang penting dia tahu eksistensinya. Dia eksis Allah itu. Nah, dengan itu baru kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bersediakah Allah membantu Bapak? Ya, jawabannya kita dukung gitu ya. Iya betul. Siap. Lanjut. Satu lagi Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Tentang apa tadi? Tentang orang COVID kan memang sesak nafas ya Pak ya. Iya. Bukannya justru latihan nafas bagus untuk mereka? Nanti jadi terpaksa Bu dia tapi sambil perlahan nggak apa-apa. Biasanya orang ketika gitu ya. Iya, dia ketika bahagia justru itu bisa bernafas lebih panjang biasanya gitu. Tapi ketika dia sudah tarik nafas keluarin itu nanti takutnya dia terpaksa berkasih dan ngos-ngosan gitu. Oke, sudah ya. Ya, silakan. Kalau kita ini boleh nggak kita masukkan ke akidah dulu? Maksudnya gimana? Akidah begini, bahwa sakit itu kan Allah yang kasih, kemudian Allah juga yang menyembuhkan, gitu. Makanya seperti itu. Jadi edukasi dulu, gitu. Akidah dulu, akidahnya dia, gitu. Bahwa semua segala sesuatunya itu kan Allah yang ngatur, Allah yang apalah, gitu kan begitu. Tapi kaitannya dengan kesembuhan, ya kita ilustrasikan itu kita ajukan pertanyaan
atau kata kita ingatkan ke akidahnya bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah. Penyakit juga milik Allah. Kalau Allah menghendaki sembuh, ya sembuh. Seperti itu. Gimana, Mas Ari? Boleh, Pak. Bapak bisa itu kan selama tidak terlalu panjang ya. Iya. Ya Allah punya kemampuan. Paling penting ini, Bos. Allah punya kemampuan menyembuhkan karena semua berada di dalam. Semua berada dalam kuasa Allah ya. Semua. Itu boleh, Pak. Justru memang kita sedang karena gini, orang ketika lagi sakit terus mentalnya kena gitu. Karena yang jadi masalah sakit itu bukan hanya fisiknya, Pak. Mentalnya kena juga, gitu. Dan kita juga bahkan seorang ustadz sekalipun kadang-kadang lupa bahwa Allah hadir gitu. Kita perlu ingetin lagi dia. Iya. Ya, gitu. Itu betul, Pak. Itu perlu dilakukan itu. Jadi itulah seperti dengan penyelarasan ya, Pak. Iya. Ini yang dimaksud penyelarasan seperti itu ya, Mas Adi? Ya. Selaraskan diri pada kekuatannya sebenarnya dia miliki. Allah kan, karena kita sering tidak selaras, Pak. Kalau kita Muslim kan harus selaras. Artinya kalau namanya sakit itu ya kita serah. Ya makan sama Allah, karena Allah sudah kuasa nemuin gitu. Kita tidak selaras pikirannya gitu. Disitulah tugas kita kembalikan dia pada yang seharusnya dia pikirkan gitu. Oke. Siap. Langkah berikutnya, ini namanya the movie technique atau teknik bioskop lah gitu. Jadi dia sudah pejamkan mata, kemudian bayangkan masuk ke sebuah bioskop favorit lah, bioskop favorit dia, gitu. Dan cari tempat duduk yang nyaman Bapak Ibu, gitu. Dan kemudian menariknya Bapak Ibu, Ibu diberikan remote. Remote ini bisa memainkan layar dan sebagainya. Ya, sebentar lagi film akan mulai Bapak Ibu. Perhatikan sekarang film itu berputar. Dan ternyata film itu berputar tentang dirinya dia, diri si Bapak itu atau siapapun klien kita ya gitu. Ketika dirinya sangat sehat. Jadi perhatikan saja ketika dirinya sangat sehat, entah itu tahun lalu atau kapanpun itu, perhatikan saat dirinya sehat. Dalam film itu berputar gitu. Saya ingin Bapak Ibu lihat kembali film tersebut dan perhatikan saja wajah diri Bapak Ibu yang begitu sangat sehat. Nah, di sini kita mainkan. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan wajahnya, lihat, dengar apa yang terjadi pada dirinya, dan lihat apa yang dia katakan pada dirinya saat dia sangat sehat. Baik, gitu. Kemudian perhatikan kondisi tubuhnya. Apakah kuat, apakah lemah. Perhatikan pada kemampuan fisiknya. Perhatikan pada darah yang mengalir ke dalam dirinya. Bagaimana darah mengalir ke dalam dirinya? Lancar, apakah lemah? Dan menariknya, gitu, Bapak Ibu bisa melihat sistem imunitas tubuhnya. Perhatikan saja. Anggap sistem imunitas itu punya warna. Dan warna itu warna sesuai favorit di Bapak Ibu. Dan perhatikan di dalam tubuhnya, bagaimana warna itu mengaliri setiap sel di dalam tubuhnya. Perhatikan saja di bioskop itu. Sistem imunitas warna itu bergerak dari mana saja. Dari kaki, lewati betis, lewati dada, lewati setiap sel di dalam tubuhnya. Dan perhatikan saja warna itu mengalir di setiap area tubuh. Perhatikan saja bagaimana sistem imunitasnya bisa melawan seluruh penyakit yang berada di dalam diri. Itulah diri Bapak Ibu ketika sehat. Itulah diri Bapak Ibu ketika positif. Itulah diri Bapak Ibu ketika merasa bahagia dan yakin akan masa depan hidupnya. Tatap sebentar bioskop wajah dalam bioskop itu.
Diamkan sesaat. Oke, setelah selesai. Sekarang saya ingin Bapak Ibu pegang remote-nya. Gunakan satu tombol warna. Kita sebut saja warna merah tombol tersebut. Karena ketika Bapak Ibu gunakan tombol warna merah tersebut, orang yang ada di dalam layar itu akan masuk ke dalam diri tubuh Bapak Ibu secara perlahan. Masuk ke dalam seluruh tubuh Bapak Ibu. Seluruh kesehatan tubuhnya akan masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Baik, kita siap ya Bapak Ibu. Kita gunakan tombol merah. 1, 2, 3. Pencet. Go. Dan lihat apa yang terjadi. Orang dalam bioskop tersebut masuk. Melewati kaki. Melewati betis. Melewati paha. Melewati tulang belakang. Meliputi seluruh tubuh Bapak dan Ibu. Melewati dada. Dan kini Bapak Ibu berpikir, merasakan, mendengarkan dari sisi orang yang ada di dalam bioskop tersebut. Dan rasakan saja seluruh imunitas tubuh bergerak memenuhi area tubuh Bapak Ibu. Seluruh sistem imunitas ini berputar-putar menyelesaikan seluruh tugasnya. Satu sekali. Dan setiap tarik nafas dan keluarkan, imunitas ini makin lama makin besar. Kapanpun Ibu naik nafas dan mengeluarkan, sistem imunitas tubuh ini memenuhi seluruh area tubuh dan Bapak Ibu. Menyelesaikan tugasnya dan membenahi apa yang terjadi di dalam diri. Sehingga ketika Ibu sakit, dengan mudah dibenahi. Ketika Ibu Bapak Ibu merasa tidak nyaman, dengan mudah membenahi apa yang ada di dalam diri. Rasakan saja semua hadir di dalam diri Bapak. Kini Bapak Ibu melihat, mendengarkan dari kacamata orang yang sehat. Yang pernah Bapak Ibu dapatkan dulu. Kini Bapak Ibu bisa mendapatkan kembali kesehatan yang Bapak Ibu miliki. Baik. Rasakan kenyamanan ini. Baik, ucapkan alhamdulillah. Itu langkah kedua ya. Langkah ketiga ya. Teknik apa? The movie teknik. Jadi kita bayangkan dia sehat, explore, perhatikan sistem imunitas tubuh. Kita pakai warna supaya mudah dibayangkan, maka warnanya pilih warna favorit ya. Dan perhatikan warnanya mengalir di setiap tubuh. Begitu selesai, gunakan remote-nya untuk membawa orang itu masuk ke dalam diri. Kembali tentang imajinasi. Pikiran tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Tapi yang mau kita kejar dari sini adalah mendapatkan sistem imunitas tubuh. Kita menarik sistem imunitas tubuh untuk bekerja lagi maksimal. Oke. Kita diskusi nanti ya. Saya mau lanjut dulu tentang new behavior generator. Setelah tadi masuk gitu, kita sekarang mulai dialog dengan Bapak Ibu. Pak, orangnya sudah ada di dalam. Selaraskan tentang visual. Sekarang Bapak Ibu merasakan tidak imunitas bergerak. Kemudian begitu selesai, suruh minta dia gunakan anchor. Jadi kembali gini, setelah selesai, Bapak Ibu sekarang rasakan kembali kehadiran orang tersebut. Rasakan kembali imunitas tubuh yang bergerak. Bagus banget. Dalam kondisi ini, saya ingin Ibu gunakan kembali anchor tadi yang kita buat ya. Gunakan anchor yang kita buat. Nah, kemudian katakan ketika anchor ini Bapak sentuh, maka seluruh kebahagiaan dan seluruh perasaan sehat yang Bapak Ibu pernah miliki dulu ini hadir bersama Bapak dan Ibu. Jadi anchor ini adalah
menghasilkan kedua kondisi mental bahagia dan kondisi mental sehat. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah merasakan apa yang dirasakan hal tersebut, kemudian kunci dengan anchor. Anchor ini berhubungan dengan kebahagiaan dan rasa sehat, perasaan sehat. Perasaan sehat itu harus hadir lebih dahulu sebelum sehat itu sendiri hadir. Itu kunci ya, kita menjadi orang sehat. Jadi kita gunakan anchor untuk menarik kebahagiaan dan perasaan sehat. Kemudian kita kunci dengan tubuh dan pikiran mengerti. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kapanpun anchor ini dibuat, maka seluruh perasaan bahagia dan perasaan sehat akan hadir di dalam diri Bapak dan Ibu. Clear? Baru terakhir kita tutup dengan magic finger. Fungsi magic finger buat apa? Ajari dia magic finger dari sampai selesai gitu. Fungsi magic finger adalah untuk membersihkan sisa-sisa residu dari ketidaknyamanan ataupun ketidakyakinan apapun yang ada di dalam diri. Tutup dia sampai magic finger. Inilah satu sesi selesai. Kita melakukan sesi terapi. Jadi kalau berikutnya mulai dari awal nggak jadi masalah gitu. Sampai sistem magic finger ini terjadi. Oke, ada pertanyaan so far sampai sini tentang teknik ini. Jadi kembali langkah pertama penjelasan, langkah kedua anchor, langkah ketiga tentang teknik bioskop, langkah keempat kunci dengan anchor, di mana kita gabungkan kebahagiaan dengan kesehatan, langkah kelima tutup dengan magic finger. Dan ini akan kita lakukan untuk membantu orang yang lagi sakit gitu. Karena dengan cara ini sebenarnya kita mengintervensi cara berpikirnya gitu. Karena sering sekali COVID itu yang jadi tantangan sebenarnya bukan hanya COVID-nya, tapi duduk di rumah sakit ya, apalagi di Wisma Atlet kiri kanan orang sakit gitu. Kemudian kalau ada satu yang meninggal, tambah worried kita kan, 1, 2, 3 meninggal tambah khawatir kita di situ gitu. Justru di situ ketika kita duduk sakit kan, duduk tidur. Ketika tidur dia pasti membayangkan sesuatu tuh, mikirin apa dan sebagainya. Ketika mikirin sesuatu itu sering sekali tidak produktif. Sering sekali dia berpikir tentang hal-hal yang membuat dirinya tidak nyaman dan itu menghambat sistem imunitas hadir gitu. Justru tugas kita adalah untuk memastikan pikirannya selaras, pikirannya tidak kontra pada hadirnya sistem imun. Karena sistem imun ini sangat berpengaruh oleh sistem berpikir. Kembali ya tentang hormon-hormon kortisol dan sebagainya kan terjadi karena berpikir dengan resah ya. Karena berpikir dengan resah, akibatnya apa? Cara kerja sistem imun terhambat, tertekan oleh sistem itu. Itu yang membuat dia makin lama. Jadi tantangan sebenarnya gini. Sebelum sistem imun datang, jangan sampai kerusakan yang terjadi menjadi begitu besar. Itu yang membuat orang jadi harus aware gitu. Dan sering orang tidak aware bahwa cara berpikir kita itu bisa membuat kita cepat sembuh atau membuat kita lama sakitnya gitu. Dan ini sebenarnya bukan untuk COVID ya, sebenarnya untuk apapun gitu. Makanya kalau kemarin saya kisah tentang Miracle Man itu justru jadi kisah aslinya waktu itu pernah saya cari-cari dulu nggak ada, waktu itu kita waktu pelatihan pernah diputarkan filmnya dari awal sampai akhir. Si Mary Goodman tuh dia yang kecelakaan itu dia nggak mau dengerin apa kata dokter, seru sains lah, dia tidak mungkin sekali dia nggak usah dengerin, jangan ceritakan saya, itu urusan kamu, jangan ceritain saya tugasnya hari ini mau bahagia aja. Maka yang dia lakukan tuh dia sewa film-film lucu, ketawa-ketawa sepanjang hari dan sebagainya, sama suster bahagia dan sebagainya. Buat apa? Karena dia tidak mau pikirannya itu kelintas oleh hal-hal yang membuat tubuh dan endorfin, hormon yang dihasilkan oleh tubuhnya itu menghambat. Ya, insya Allah nanti Pak Rahmat nanti ada rekamannya gitu. Nah, jadi ingin cerita
Satu kisah ya sebelumnya. Saya kembali ini tentang placebo ya, materi. Ada produk namanya Prebiosin. Prebiosin adalah sebuah produk obat kanker, tapi belum lolos uji. Satu saat ada dokter, ada pasien datang sampai ke dokter. Pasien ini kankernya udah parah. Hitungan dokter sih nggak nyampe sebulan orang ini selesai ceritanya. Seminggu, 2 minggu, si pasien ini dengar kajian obat Prebiosin. Datang ke dokter tersebut, berikan saya obat itu untuk saya akan bayar berapapun. Dokter bilang ini belum lolos uji, saya akan tanggung semua akibatnya. Oke lah kata dokter, gimana ya? Bisa jadi ini permintaan terakhir kata dokter. Oke. Cuma si dokter ini mulai mencoba hal baru gitu. Ketika diberikan, si dokter ini bilang, oke, ini obat saya kasih ya. Gini. Dan menariknya sebenarnya sekarang kajian terakhir obat ini ternyata terbukti bisa menyembuhkan kanker, padahal belum terbukti. Dan luar biasanya ini breakthrough, tapi memang belum didaftarkan. Gitu. Yang adalah orang pertama mencoba. Silahkan diberikan obat itu. Yang menarik adalah seminggu terjadi perubahan signifikan pada orang tersebut. 2 minggu kemudian yang harusnya adalah jadwal dia sudah meninggal, gitu maksudnya gitu. Orang itu sembuh total, luar biasa. Sembuh total luar biasa. Sembuh sebulan, 2 bulan, atau ID-nya Amerika, kemudian membuat pengumuman bahwa obat Prebiosin tidak bisa menyelesaikan kanker, terbukti secara klinis tidak bisa menyelesaikan sel kanker. Nah, kebetulan si orang ini baca hasil itu dan 2 minggu kemudian datang ke dokter tersebut dengan kondisi lebih parah dibanding sebelumnya. Si dokter tuh kaget. Kemudian akhirnya dia bilang inilah mungkin memang placebo ya. Saya bilang saya akan kasih lagi ya. Ini memang kemarin gagal, cuma ini hal yang baru. Ini hal yang baru yang mungkin breakthrough di dunia pengobatan. Kalau Anda mau coba silahkan. Saya coba. Dan benar, dicoba. Hasilnya 2 minggu kemudian dia sehat luar biasa. Kembali si namanya Mr. Right kalau tidak salah. Sehat luar biasa. Dan yang menarik adalah di 3 minggu kemudian ada pengumuman antara ID dengan pemerintah Amerika dan menyebutkan Prebiosin ditutup penelitiannya karena sama sekali tidak berguna obat tersebut. Dan orang ini, Mr. Right ini membaca dan umurnya tidak tertolong seminggu kemudian dia meninggal. Meninggalkan apa? Karena berita sebenarnya. Yang cerita kekuatan pikiran mempengaruhi hidup seseorang. Sama dengan COVID hari ini. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu adalah mengintervensi cara berpikir klien. Dengan intervensi tersebut diharapkan mempermudah sistem imunitas naik dan memperbaiki apa yang ada di dalam diri klien. Kita lihat sederhana hanya visualisasi dan imajinasi, tapi sebenarnya itulah memang yang terjadi. Manusia itu hidupnya karena nggak visualisasi dan imajinasi sebenarnya. Gitu. Karena hidup kita ketika tidur ataupun tidak nyaman, sakit, itu yang muncul di dalam diri kita adalah visualisasi, imajinasi. Dan masalahnya adalah visualisasi dan imajinasi yang dibuat ini mendukung kita atau justru menghancurkan kita. Dan ini jadi tantangan bagi kita. Kalau visual dan imajinasi yang dibangun itu meresahkan kita, sistem imunitas terganggu. Justru dengan cara tadi kita melakukan proses dari mulai penyelarasan, membangun anchor kebahagiaan, membuat teknik bioskop, kemudian mengunci anchor kebahagiaan dan anchor kesehatan, kemudian tutup dengan magic finger. Target kita adalah memastikan bahwa visualisasi dan imajinasinya mendukung sistem imunitas hadir ke dalam diri kita. Dan kadang-kadang ini bukan hanya tentang imajinasi, ini tentang hidup juga sebenarnya. Karena dengan memikirkan hal bahagia, manusia cenderung lebih bahagia. Karena biasanya sebelum kebahagiaan itu hadir, biasanya dimulai dengan visualisasi dulu. Itu yang terjadi. Baik,
Ada pertanyaan so far tentang 5 teknik ini? 5 teknik, 5 langkah untuk membangun. Jadi mulai hari ini kalau ada klien datang, lapor dulu, santai, doain dia, tadi tanyakan kalau di mana mau bantu, kemudian gunakan teknik sentuhan dada ya untuk itu. Langkah kedua, bangun anchor kebahagiaan. Langkah ketiga, masukkan dia dalam bioskop, kemudian ambil modeling tentang diri dia yang bahagia. Langkah keempat, kunci dengan anchor kebahagiaan dan anchor kesehatan. Langkah kelima, tutup dengan magic finger. Dengan cara ini kita ingin orang itu hadir dan memudahkan sistem imunitas hadir ke dalam dirinya karena dipanggil. Kalau orang bertanya teori kita gimana? Teori kita sederhana saja. Hormon itu mengalir karena pikiran. Baik pikiran negatif, hormonnya negatif. Pikirannya positif, hormonnya positif. Gitu. Tinggal kita aja mau milih yang mana. Gitu. Nah, kita hari ini memanggil hormon positif atau sistem imun yang positif dengan cara berpikir positif. Pak Ari. Ya, silakan. Berarti poinnya atau intinya adalah bagaimana kita bisa membantu mereka meningkatkan hormon kebahagiaan itu kan? Ya. Betul kan? Itu ya. Poinnya kan? Ya. Oke. Dengan hormon kebahagiaan itu sistem imunitas hadir lebih cepat. Naik. Ya. Oke. Itu maksudnya. Pak Ari? Ya, silakan. Boleh nggak Pak kalau misalnya dipraktekkan salah satu kita berperan sebagai klien gitu Pak? Boleh. Biar lebih kebayang gitu. Ayo, siapa yang mau jadi klien? Udah Ibu aja, Bu. Jangan sampai jadi klien beneran tapi ya. Yang saya tanya, langkah yang belum pas yang mana? Yang di antara 5 itu yang susah mana? Kalau yang terakhir sih mudah. Anchor mah mudah ya, Anchor mah. Bioskop, sistem bioskop. Tadi bioskop agak mes kan. Ayo kita mulai bioskop ya. Saya ulang lagi ya bioskop ya. Karena beberapa teman-teman bioskop ada yang belum terbiasa. Iya betul Pak. Jadi gini, di NLP akan agak sangat sering teknik Pobiakir pakai teknik bioskop juga semua nanti. Jadi kita bayangin dia masuk ke sebuah bioskop. Kalau dia nggak bisa bioskop, bayangkan di rumah ataupun di rumah yang tapi biar bioskop biasanya tiap orang pernah masuk bioskop. Pilih bioskop favorit ya, gitu. Kayak Bapak sekarang masuk ke bioskop favorit. Kemudian pilih kursi Bapak yang nyaman. Kita perlu lakukan visualisasi yang jelas ya. Gitu. Oke, dapat. Gitu. Baik Pak. Sekarang menariknya di bioskop itu Bapak punya remote yang Bapak bisa pegang untuk mengatur jalannya bioskop. Clear? Oke. Sekarang, oh ya lupa. Ketika melakukan ini minta si klien itu pejamkan mata. Ya, pejamkan mata untuk memudahkan visualisasinya dan pejamkan mata. Pilih bioskop, kemudian lihat bioskop, lihat layar di depan. Oke, dan kemudian film akan berputar sebentar lagi, gitu. Dan sebentar lagi film akan berputar. Yuk kita mulai 1, 2, 3 film berputar. Dan menarik adalah ini film Andi tentang diri bapak atau diri ibu yang sedang sangat sehat di masa lalu. Entah itu setahun, 2 tahun, atau kemarin, atau kapanpun itu. Nah, ketika sehat, kita mulai eksplor loh. Perhatikan saja wajah sehatnya. Perhatikan saja setiap lekuk-lekuk di tubuhnya yang sehat. Perhatikan setiap sel dan darah mengalir di dalam dirinya yang sehat. Perhatikan saja Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana dirinya berjalan. Perhatikan bagaimana dia beraktivitas. Dan perhatikan, ini penting nih, darah mengalir di dalam dirinya. Sistem imunitas yang mengalir di dalam dirinya. Dan yang menarik, sistem imunitas ini mempunyai warna. Dan warnanya adalah warna favorit Bapak Ibu sukai. Dan perhatikan dari ujung kaki, sistem imunitasnya bergerak. Melewati betis, melewati paha, melewati perut, melewati dada, dan melewati seluruh sel di dalam tubuh.
sistem imunitas ini bergerak untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam tubuh orang di film tersebut. Itulah diri Bapak masa lalu. Diri Bapak yang sehat dan mampu menyelesaikan berbagai macam tantangan penyakit yang ada di dalam diri. Orang yang sangat kuat, orang dengan kekuatan ini yakin akan menatap hari-harinya ke depan. Ialah orang yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri. Perhatikan sesaat, dan ini beri waktu dia 2 menit. Oke, setelah 2 menit, sekarang sebentar lagi Bapak akan pencet tombol merah. Kenapa pakai tombol warna merah? Supaya memudahkan visualisasi ya. Gitu. Jadi jangan pencet tombol lah. Tombol tadi bingungkan, tombol di remote banyak gitu. Pencet tombol yang warna merah atau warna biru apapun itu. Gitu. Warna merah. Karena tombol itu Bapak gunakan, orang yang ada dalam film tersebut akan masuk ke dalam diri Bapak itu dan menyerahkan atau memberikan semua kebahagiaan, kesehatan ke dalam diri Bapak dan Ibu. Kita mulai. 1, 2, 3 pencet. Dan bayangkan seluruh orang tersebut hadir, masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Nah, ini ketika masuk, jangan masuk begitu saja. Kita pakai proses yang kita sebut dengan bertahap. Orang itu masuk melewati kaki, melewati betis, urut aja manapun itu sebenarnya. Melewati paha, melewati dada, melewati tulang belakang, dan turun meliputi seluruh area tubuh Bapak dan Ibu. Kini Bapak Ibu berpikir, melihat, mendengarkan, dan merasakan dari tubuh orang yang ada di dalam film tersebut. Rasakan saja seluruh sel sehat berada di dalam Bapak Ibu. Seluruh sistem imunitas yang tadi Bapak Ibu sudah lihat ini bergerak perlahan berada di dalam Bapak dan Ibu. Rasakan sistem ini bergerak dengan warna favorit, memutari area yang ditemukan, dan mungkin akan sangat intens di dalam area dada. Ini kalau COVID kan dada ya, gitu. Untuk memperbaiki apa yang rusak, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kini Bapak Ibu menjadi orang yang sehat, berpikir dengan cara yang sehat, karena Bapak Ibu pernah memiliki perasaan dan kesehatan tersebut. Rasakan semuanya hadir bersama Bapak dan Ibu. Coba langkah kelima, langkah keempat baru kita menggunakan anchor. Itu aja sebenarnya sih itu. Jadi kita hanya ini lihat di bioskop, liatin diri kita yang pernah sehat masa lalu. Kemudian perhatikan seluruh wajah dan pergerakannya. Yang paling penting yang terakhir tuh, perhatikan sistem imunitas yang bergerak di dalam diri. Sistem imunitas pakai warna supaya memudahkan visualisasi ya, bergerak dari kaki, melewati seluruh tubuh, dan area ketika nanti kita ambil, maka seluruh imunitas tubuh ada berada di dalam diri. Itu langkah keempat, langkah ketiga ya. Back to history itu gitu. Jadi kembali ke masa sehat kita dulu. Entah itu waktu kecil ataupun sudah besar lagi maksudnya. Nah, ya gitu. Jadi kita mengambil histori yang pernah kita miliki tentang kesehatan kita untuk membawanya ke dunia nyata di dalam pikiran kita. Oke, itu langkah 3 ya, gitu. Back to history. Multi teknik. Boleh saya tambah, Pak Ari? Ya. Silakan, Pak. Saya ada pengalaman tentang membantu yang terpapar COVID 2 orang. Yang 1 orang dengar ceritanya. Yang pertama tentang anak saya waktu bulan puasa. Alhamdulillah dengan nggak sampai 10 hari selesai, bisa diatasin. Artinya waktu itu saya bilang sama anak saya, gini, anak saya mulai kan batuk, nggak berhenti gitu. Saya bilang coba di swab negatif, tapi kok batuk terus gitu loh.
akhirnya masuk rumah sakit di Tangerang tuh, rumah sakit Sari Asih. Rawat di sana di gawat darurat 1 hari. Hari keduanya di swab lagi positif. Anak saya paru-parunya 90% putih. Oh ya? Ya. Akhirnya saya datang ke sana, dokter nanya mau diisolasi di mana, di rumah atau di sini atau di rumah sakit. Saya bilang baik di rumah sakit. Saya tanya, ini nih, mungkin ya, ini saya ini 2 pengalaman ini. Rumah sakit itu saya tanya, boleh nggak pegang HP? Boleh, katanya. Boleh nggak telepon-teleponan? Boleh. Komunikasi pakai Zoom juga boleh, katanya. Oke, saya bilang. Terus, boleh nggak bawa makanan dari luar? Boleh. Boleh nggak mesen makanan dari luar? Boleh. Boleh nggak ganti baju dari rumah? Boleh. Betapa bebasnya itu rumah sakit. Akhirnya saya bilang sama anak saya, ya iya kan saya kan bercandaan gitu ya, saya bercandaan, udah nikmatin ya, makan minum, iya dinikmatin sama dia. Itu dalam nggak sampai 10 hari kok anak saya masuk Jumat sore, Jumat pagi minggu depan dia udah keluar, alhamdulillah. Cuman ini pengalaman lainnya, pada saat dia keluar Sabtu sorenya itu kegeeran. Dari rumah sakit, dia merasa fit, dia jogging. Keren nggak? Habis jogging dia bilang katanya, asik, katanya nggak apa-apa. Sampai rumahnya, asik, badan asik banget katanya pengakuan dia ini. Dia push up 5 kali. Nggak capek, 10 kali sampai 100 kali dia push up. Itu Sabtu sore, malam minggunya, kira-kira jam 9-an, dia ke Lebak Banten. Di sana ada tempat wisata air panas. Dia berangkat ke sana, berendam di air panas. Sampai subuh, dia berangkat ke Bandung. Coba, ini umur saya, umur anak saya umur 38 ya. Berangkat ke Bandung. 1 hari, 2 hari, pulang ke Bogor, mau motoran. Hujan-hujanan. Hari ketiga tumbang lagi. Batuk-batuk datang ke rumah saya, badan udah kurus. Kok Pak, hebat kurusnya? Iya, saya bilang. Tapi batuk kenapa nggak berhenti? Saya pikir, kenapa ya? Makan gimana? Makan bagus, gini-gini. Ternyata masuk angin. Udah, selesai. Alhamdulillah, sampai sekarang bagus. Sekarang nih saya ada pengalaman. Pak Ari juga mungkin kenal teman kita waktu kita ketemu CBR-an di rumah saya di Bogor, namanya Irman. Yang agak botak gitu. Dia sekarang sedang di rumah sakit. Kesulitannya saya berkomunikasi langsung, telepon begini nggak bisa. Jadi WA-WA-an, tulis-tulisan. Ini hambatannya, bagaimana itu menghadapi kayak begitu. Saya bilang, man tenang aja. Saya bilang, hore, ingat yang lucu-lucu, bari zikir segala macam, enjoy, makan. Pokoknya saya bilang. Tapi tadi saya diminta sampai sekarang ya dia masih begitu aja. Yang saya heran, jadi rupanya ini bapak-bapak ibu, setiap rumah sakit ini berbeda penanganannya. Terus ingat teman kita Pak Ari yang ibunya rumah sakit, kan saya bilang dia pegang telepon nggak? Enggak, katanya nggak boleh. Jadi 3 sampai akhirnya ya. Nah, ini juga sekarang begitu. Teman kita itu di rumah sakit cuman bisa sama saya ini WA tulisan. Saya mau ngomong langsung verbal nggak bisa. Nah, ini yang harus yang jadi hambatan tuh ini. Coba gimana solusinya itu? Kalau nggak bisa, berarti kita mungkin butuh pakai voice note. Mungkin nanti saya dengerin yang punya saya tuh ya, audio yang pernah saya buat, saya buatin. Dan saya share lagi di grup. Audio itu saya buatin, tapi untuk jadi didengerin, jadi itu bentuknya voice note ataupun audio gitu. Itu sih salah satu jalan. Tapi memang yang bagus itu yang bisa komunikasi entah video call atau WA call. Iya, itu yang bagus ya, yang pengalaman anak saya setiap saat mau telepon mau pakai Zoom bebas, itu nggak jadi masalah. Itu enak banget gitu ya, sampai saya ledek-ledekan lah segala macam. Jadi saya bikin suasana itu nggak sakit gitu loh. Iya, itu sebenarnya yang bagus begitu. Yang sekarang ini saya lagi pusing nih.
Bagaimana kita menghadapi berkomunikasi hanya dengan tulisan? Kan beda tekanan suara segala macam dia nggak lihat. Beda. Nah, ini gimana caranya nih? Kalau mau sih pakai itu, saya buatin audio tuh Pak biasanya. Jadi kalau ke teman-teman tuh kemarin saya buatin audio. Terakhir-akhir buat saya pas lagi flu jadi nggak begitu bagus. Tapi terakhir kemarin saya udah buatin tuh. Kita saya share di grup. Buatin audio, isinya adalah mirip dengan tadi teknik bioskop gitu. Ajak masuk dan seperti itulah yang kita lakuin. Suruh dengerin sering mungkin gitu. Itu yang perlu kita bangun ke dia sebenarnya. Ya minimal modal dia. Selama dia bisa selama dia bisa dengerin pakai headphone kayak gini nih. Iya. Yang jadi tantangan sebenarnya itu kadang-kadang gini Pak, rumah sakit itu dokter-dokter itu maaf aja ya, saya sudah sangat sering banget lah diskusi dan kadang debat dengan para dokter. Mereka itu nggak paham tentang psikologi pasien Pak. Nggak paham bahwa pikiran pasien itu mempengaruhi kesembuhan gitu. Karena sebenarnya telepon, memang cuma waktu itu pernah saya ditanyakan tapi WA itu ditakutkan nanti banyak info-info tentang berita-berita yang nggak pas untuk mereka takutnya tambah khawatirmu. Itu ada benarnya juga. Itu karena kita tuh karena ada orang yang senangnya nge-share terus kemudian nge-share horor ya tentang COVID dan sebagainya, itu kan masalah juga. Tapi sebenarnya dengan membiarkan klien bertelepon segala itu akan memperbaiki psikis si klien pasien dengan psikis bagus, kesembuhan bagus. Ini yang sering untuk silabus kedokteran di Indonesia ya, kampus di Indonesia jarang masuk psikologi klien gitu. Saya sering bercanda ke teman-teman dan ini benar loh sebenarnya. Nah, itulah yang saya sebutkan. Rumah sakit waktu anak saya diisolasi itu di Tangerang. Rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Sari Asih. Sangat Islami, nggak gede-gede amat, tapi di Bekasi Kebebasan gitu loh. Jadi ruang isolasinya itu pakai kaca. Jadi anaknya kalau datang sana ya pandang-pandangan pakai telepon gitu. Bisa bagus gitu sebenarnya. Gila ya, lucu. Jadi artinya ya akhirnya ledek-ledekan sama anak. Iya, papa yang makan enak terus ya katanya gitu kira-kira. Alhamdulillah sampai 10 hari. Itu karena gini, jadi kalau kita ke dokter nih ya gitu. Dan dokter tahu gini masalahnya bukan masalah penyakit fisik tapi penyakit psikis. Apa yang Bu Dokter bilang? Ya udah Pak, jangan stres-stres ya. Itu doang Pak, dokter ngomong. Karena kurikulum psikis itu, psikologis itu nggak masuk ke dalam ilmu kedokteran. Ini saya pernah cerita, dan ini bukan cerita benar sebenarnya. Jadi saya pernah ketemu dengan orang-orang kaya ya. Kalau yang sakit dikit ke Singapura. Saya waktu itu tanya, Pak, boleh tahu sih, kenapa sih Pak dikit-dikit ke Singapura? Kan sayang duitnya Pak. Ya kalau duitnya bisa kita cari, kita lihat. Cuma yang nggak enak begini ke dokter. Nah ini kita perlu paham tuh. Saya pernah ngasih ini ke pelatihan ini dan ada 2 dokter MMC ketawa gitu kan. Gini Pak saya bilang katanya. Gini Mas Ari, aku tuh kalau ke dokter ke Singapura Mas. Gitu. Mereka lihat hasil ronsen kita. Kemudian senyum. Dia katakan, it's okay. We can do something for you. Wah kan. Kita yang sakit tuh nyaman gitu. Di Indonesia gitu, kita kasih hasil ronsen kita, dokternya ngeliat ini. Itu dokter saya sebelum dokter ngomong tuh saya wah ini gawat nih gitu kan. Itu perbedaannya cuma begitu doang gitu. Di Singapura itu ya katanya, sakit apapun, separah apapun, sobat kan senyum dan mengatakan it's okay, we can do something for you gitu. Kenapa kita hanya gara-gara itu doang dalam hati saya devisa kita keluar jauh banget gitu. Ya karena seperti itu sebenarnya, karena psikologisnya sebenarnya ya kayak sekarang misalnya ya. Saya kemarin lihat di Wisma Atlet, saya dikasih lihat gambar walaupun nggak datang. Iya ini ngeri juga nih di market. Makanya Situng Desem itu di rumah sakit itu kan dia minum CO tapi nyanyi-nyanyi, dia hibur orang dan sebagainya. Orang ngerti sebenarnya, ingat yang Miracle Man itu gitu. Dia tiap hari nonton film lucu gitu, karena dia tidak mau membiarkan pikirannya terganggu oleh kata-kata dokter lah, hal-hal yang membuat dirinya down dan sebagainya. Dan tugas kita tadi dari 5 step tadi itu adalah sebenarnya intinya adalah memastikan pikiran kita selaras dengan apa yang kita lakukan. Kembali ya Bapak Ibu, pikiran kita terus bekerja.
Either kita lakukan intervensi apapun tidak dengan cara ini. Tantangannya adalah bekerjanya selaras nggak dengan sistem imun yang mau kita kembangkan. Kalau setiap hari kita mikirnya, karena orang yang kena COVID ini, orang kena COVID, kalau dia bukan kepala keluarga dan tidak khawatir akan rezeki segala, mungkin nggak jadi masalah gitu. Yang sering adalah beberapa kali kejadian orang kena COVID dan mikirin, aduh saya nggak bisa cari duit, aduh saya nggak bisa ini, aduh nggak bisa ini, nanti siapa yang ngerjain dan sebagainya. Itu makin parah gitu. Yang harapannya ingin cepat sembuh malah makin parah gitu. Jadi harusnya memang kita intervensi cara berpikirnya dia agar dia bisa masuk ke dalam sistem berpikir yang kondisif akan hadirnya sistem imun yang akan hadir. Oke, tadi teknik bioskop clear ya? Teknik bioskop clear. Masukin kemudian. Tanya. Teknik bioskop, coach. Ya. Kan ada pasien yang mungkin udah sepuh ya dan nggak pernah ke bioskop gitu. Jadi ada orang nggak pernah bioskop. Untuk mengeluarkan apa sih namanya film itu bisa jadi misalnya TV atau TV boleh. Sesuatu yang lain ya. Itu yang mungkin bisa perlu diperhatikan juga ya coach ya. Terus yang kedua mungkin tentang bahasa ya coach ya. Kalau misalnya yang kita terapi adalah ada anak-anak ya, mungkin dengan pilihan kata yang juga disesuaikan ya. Kalau misalnya dia nggak nyampe tuh dengan yang bahasa yang mungkin struktur yang kompleks misalnya, itu juga mungkin ya coach. Terus yang terakhir sepertinya juga kalau misalnya tadi kan kita terus jalan, dia sampai di sini, terus dia ada tahap dia misalnya mencet tombol. Nah kalau misalnya saat itu dia kayak ketinggalan gitu, bagaimana kita memastikan oh dia udah sampai mencet tombol atau dia sudah sampai merasakan tadi ada sosok yang udah bagus itu masuk ke dalam tubuhnya dan membersihkan memberikan energi ya yang positif gitu ya, membersihkan semua yang ada di badan. Kita untuk memastikan bahwa itu sudah sampai apa yang kita sampaikan tuh sama gitu, selaras dengan apa yang dia bayangkan. Itu bagaimana memastikannya ya coach? Oke. Pertama, kalau anak-anak hal yang paling mudah dilakukan paling anak-anak, karena anak-anak itu imajinasinya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kalau anak-anaknya nggak pakai teknik ini, cukup berdoa dan bayangkan siapa tokoh yang kamu sukai. Iron Man itu sehat. Iron Man sehat segala, pakai aja Iron Man. Bayangkan tubuh kamu ada Iron Man bergerak. Jadi anak-anak is very simple thing gitu. Bahkan saya pernah menterapi anak-anak yang takut ketinggian, fobia. Saya duduk berdoa, ada Allah kan, doa di dalam doa ada terapi sebenarnya gitu. Bayangkan kamu menjadi berani dari waktu ke waktu, ya kayak gitu. Anak-anak menjadi mudah. Satu, yang kedua, lakukan perlahan, every step by step. Jadi ibu masuk bioskop, perhatikan wajah dan profilnya. Clear, ibu sudah di bioskop. Luar biasa. Jadi perlahan ya, lakukan step by step. Gitu. Jadi jangan kita kembali ini, itu yang membedakan yang Pak Wena tadi bilang, itu yang membedakan dengan bicara satu arah dengan dua arah. Kalau dua arah, makanya ibu harus lihatin profil wajahnya. Kalau nggak video call, kalau Zoom luar biasa. Video call juga apa-apa kan bisa ngeliatin wajahnya. Oke, ibu di sana dan bayangkan sekarang ibu pencet tombolnya. Sudah pegang ributnya bu. Jadi dialog. Ibu cukup anggukan kepala kalau sudah. Jadi jangan bicara dia, karena bicara mengganggu konsentrasi. Kalau sudah anggukan saja kepala. Jadi gitu aja. Lakukan perlahan. Gunakan sinyal ya dan tidak. Ya itu artinya menganggukkan kepala. Itu masih begitu biarkan. Most important adalah di dalam teknik ini, kembali ini tentang mengintervensi pikiran dia. Intervensi. Karena tanpa ibu lakukan ini pun dia sudah berkembang. Pikiran dia berimajinasi sudah. Tantangannya adalah apakah imajinasinya mendukung sistem imun, itu masalahnya gitu. Yang sering adalah imajinasi, stres dan sebagainya, sistem imunnya terhambat hadir. Justru kita sekarang menstimulasi sistem imun supaya hadir. Jadi yang kita lakukan di lakukan teknik ini adalah step by step
liatin respon dia. Liatin, termasuk memasang anchor. Sekarang gunakan anchor dan rasakan, perhatikan wajah. Di NLP namanya kalibrasi. Kalibrasi itu memperhatikan gesture orang. Nah, orang NLP nanti harus belajar sangat aware akan gesture orang. Jadi kita nanti akan melihat gesturnya dia. Gitu Ibu. Gitu. Itu kalau Ibu punya klien anak-anak, paling senang saya klien anak-anak. Selama dia bisa klien anak-anak itu yang susah bukan terapinya ya, tapi bangun trust dia dengan dia itu jadi tantangan. Kalau ibu udah dapet trust sama dia, terapi apapun masuk. Yang susah adalah orang, makanya sebenarnya orang banyak terapis anak tuh sedikit, karena modalnya banyak, bukan modal banyak, modal egonya banyak. Harus mau duduk, harus mau mendengarkan dia gitu. Tapi begitu dapat trust sama dia, kita mau ngapain juga bisa. Tantangan di anak tuh bukan tentang terapinya, tapi mendapatkan trust dari dia. Itu yang susah. Karena kita orang asing bagi dia. Itu challenge kita di anak-anak. Itu Bu, mudah-mudahan ya bisa ya. Gitu. Ya, baik Coach, terima kasih. Mungkin menanggapi dengan Mbak Nening tadi, berarti kita tuh penting banget untuk konfirmasi ya Coach? Ya Bu, konfirmasi. Jadi sepanjang sesi itu berarti kita fokus ke klien, lihat gesture, kalibrasi dan konfirmasi ya Coach ya. Perjalanan dia udah sampai mana gitu. Iya. Dengan mungkin apa mengganggu, apa jentik jari atau apapun gitu ya Coach ya. Iya. Kasih tahu aja Bu. Ibu kalau sudah sana boleh anggukan kepala gitu. Gitu aja. Oke. Ya. Makasih. Oh ya Coach, tambahan dikit. Tentang obat tadi menarik juga yang berita itu bisa mempengaruhi pikiran ya. Tadi ada obat dari laboratorium terus dicoba, ketika dia tahu obat itu mujarab, imunnya meningkat gitu. Tapi karena pengaruh berita itu bisa turun lagi. Nah ini mungkin memang kaitannya dengan Al-Quran ya, sebagai asyifa ya, bahwa Al-Quran itu obat dan berita di dalam Al-Quran itu kan tidak terbantahkan ya. Mungkin memang perlu menambahkan itu ya, kalau ketika menerapi ya mungkin pada orang tua atau siapa yang memang punya keinginan ya dan keyakinan untuk itu bisa ditanamkan bahwa kembali lagi bukan tentang obat saja, tapi obatnya yang dari Al-Quran, misalnya ditambah dengan doa dan diyakinkan bahwa itu adalah memang yakin bahwa itu adalah obat. Mungkin bisa seperti itu ya, ditambahkan di dalam terapi ya, Coach ya. Bisa. Tentang Quran sebagai asyifa ya. Selama orangnya itu connect dengan Quran. Di tantangan kita itu kan sebenarnya karena disebut nama Allah bergetarlah hatinya gitu. Pertanyaannya adalah orang bisa bergetar hatinya kalau intensitas membaca Qurannya itu sering gitu. Kalau jarang baca Quran, bangun selewat-selewat baru-baru bergetar. Jadi tantangan memang kita perlu tapi sebenarnya gini, orang sakit itu sebenarnya momentum dakwah terbaik, karena orang sakit itu cenderung dekat kematian kan gitu. Jadi saya jujur aja memang kalau ada orang sakitnya sebenarnya orang itu tense untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mau dekat dengan Tuhan. Mungkin Ibu bisa pakai itu, karena orang sakit itu either kalau nggak dia sembuh dia meninggal gitu. Kan gitu masalahnya. Ya, benar. Yes. Jadi sekarang it's time for you untuk kembali pada Quran, karena disitulah kitab yang bisa membawa kita pada keselamatan gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Boleh kembali sedikit ke atas, Coach? Ya. Saya juga masih ini tentang pertanyaan di mana Allah gitu loh, Coach. Iya. Kenapa? Pertanyaan itu sebenarnya goal kita dengan pertanyaan ini apa ya, Coach? Menyadarkan bahwa Allah itu ada dan siap membantu dia. Iya. Atau melihat apa sih sejauh mana sih keyakinan dia dengan bantuan Allah dan kita kuatkan itu. Kan kadang-kadang gini, kalau orang sakit itu kadang-kadang denial ya, Coach. Dia malah menyalahkan Tuhan gitu kan, bisa jadi kan. Nah, begini kan menyalahkan Tuhan, apa kita cek hal-hal seperti itu dan meluruskannya gitu atau gimana, Coach? Ya, target kita dari pertanyaan itu adalah menyadari dia keberadaan Allah. Jadi kalau orang sakit, oke, boleh tahu Pak,
Allah hari ini ada di mana ketika Bapak sakit itu. Nah, itu penting karena terlepas dimanapun posisinya berada, gitu. Yang penting dia hadir, Allah eksis. Allah eksis ada di dekat kita. Gitu. Maka pertanyaan berikutnya, maukah Allah membantu Bapak? Kalau saya rasa enggak tuh. Kalau Allah nggak mau bantu, siapa yang bisa bantu Bapak sekarang ini? Itu pertanyaan berikutnya sudah yang kami tanyain gitu kan. Ya, saya dia lagi. Allah sudah meninggalkan saya, kenapa saya yang sakit? Kenapa nggak bukan orang lain misalnya? Setuju, Pak. Kalau kita setuju, pertanyaannya adalah. Berarti dia di ini kan baru sudah diterima kan, harus diterima kalau dia state kayak gitu kan? Iya. Berarti kenapa, dia. Karena gini Bu sebenarnya. Orang sakit itu dua sebenarnya. Dan saya jarang menemukan orang sakit yang kecuali dia benar-benar marah. Orang sakit yang tidak cenderung jadi soleh itu maksudnya. Karena dia tahu sakit itu dua solusinya, ujungnya. Kalau nggak sembuh, otomatis gitu ya. Iya gitu. Karena orang sakit itu kan dua ujungnya gitu kan. Kalau nggak dia sembuh, dia meninggal gitu. Apalagi COVID ya gitu kan gitu. Pertanyaannya, kedua hal ini gitu, tetap butuh Allah kan keduanya. Dan orang tense yang ditakuti adalah meninggal. Gitu kan kita sebenarnya kan yang ditakuti orang sakit itu meninggal. Kalau saja orang sudah siap akan meninggal, sebenarnya nggak ada yang takuti lagi sebenarnya kan gitu. Ngapain ditakutin sebenarnya? Itu maksud saya sebenarnya gitu. Jadi jarang sekali saya ketemu klien atau pasien yang memang nggak aware akan kehadiran Allah gitu. Maksudnya nggak orang sakit tambah tidak yakin sama Allah jarang. Orang sakit tense untuk lebih dekat dengan Allah. Karena orang sakit ketika nongkrong Allah berdoa, pikirannya banyak, adalah sungguh tanyakan. Oke, ini pasien COVID karena biaya pikirannya sudah banyak, kalau sudah bayangkan kadang susah. Oke, gini Bapak Ibu, gitu. Kalau ada orang bisa membayangkan, berarti belum tentu dia tidak bisa membayangkan, bisa merasakan nggak? Cukup aja. Jadi yang penting bisa merasakan, karena manusia itu ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori gitu. Jadi dia nggak bisa bayangin, tapi dia bisa merasakan cukup. Gitu. Yang kedua, kalau pikirannya sudah banyak, justru ini yang jadi tantangan adalah pikiran yang banyak yang dia miliki itu bukan pikiran yang sehat seringnya gitu. Itu yang harus. Jadi kalau kita sekarang ini tarik nafas, kalau nggak tadi bayangkan semua pikiran Bapak Ibu yang ada di dalam Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu bungkus, letakkan di atas perahu, gitu. Kemudian biarkan perahu itu pergi meninggalkan Bapak Ibu sesaat. Perahu ini akan kembali ketika Bapak Ibu membutuhkannya. Ya, perahu itu berjalan jauh. Dan pikiran Bapak kali ini diisi dengan apa yang akan saya berikan pada Bapak dan Ibu. Itu Bu, lakukan itu. Kenapa? Karena kita tuh kadang-kadang kasihan juga. Makanya teknik memegang dada itu sebenarnya teknik menarik gitu. Karena bagi saya ini teknik andalan saya juga, termasuk buat diri sendiri juga sebenarnya. Pegang dada, ya Allah, ini namanya mengadukan semua hal sebenarnya. Ya Allah, walaupun hari ini saya merasa takut, nanti kalau saat pegang dada gitu, tadi kasih tahu ke Bapak Ibu, klien kita jangan jaim bahwa kan manusia suka denial lah, berani padahal takut gitu. Jangan jaim. Jadi ketika pegang, kalau merasa takut, aku takut. Merasa sedih, aku sedih. Gitu. Ya Allah, walaupun hari ini saya merasa takut akan mati kalau sakit ini, saya akan sedih karena ini, akui saja. Gitu. Sama. Sebenarnya pikiran yang banyak diarahkan ke sana semua. Karena mostly pikiran yang banyak itu biasanya tidak selaras. Mostly pikiran yang banyak itu biasanya kebanyakan itu tanda kutip negatif ya. Gitu. Akibatnya tidak kondusif terhadap hadirnya sistem imun. Justru kita lepasin itu dengan cara pegang dada itu. Makanya disebut dengan penyelarasan. Dan sebenarnya ini mengcover juga semua hal tubuh itu. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih gitu, sakit ini gitu,
merasa tidak perlakuan tidak adil, saya terima diri saya seutuhnya dan mau ridho untuk melepaskan. Itu yang mau kita kembangkan. Dengan cara ini sebenarnya kita sedang merilis atau menstabilkan kembali proses berpikir. Jadi langkah pertama diselesaikan dulu, Bu Nurul. Teknik pegang dada itu menjelaskan apa yang ada. Baru next berikutnya adalah baru kita bicara teknik bioskop dan sebagainya. Tapi ini hanya bisa jalan kalau teknik nomor 1 dilakuin. Makanya tekniknya berurut, 5 step itu berurut. Alasin dulu, pasang anchor, masuk bioskop, kunci dengan anchor, baru terakhir dengan magic finger. Oke, pertanyaan lain? Mas Ari, ya. Tadi kan Ibu itu menjelaskan sungguhnya kalau kita di Tibun Nabi itu biasanya ketika mau terapi seseorang itu yaitu tadi ada awal. Jadi akidahnya dulu dimasukkan, bahwa kesembuhan gini-gini, dan juga nanti mari kita sama-sama berdoa. Biasanya seperti itu kalau di Tibun Nabi, di Tibun Nabawi gitu seperti itu. Jadi istilahnya kalau istilah kita diedukasi dulu si pasien atau klien bahwa mari Bapak akidah kita benarkan dulu. Tapi tidak dibilang, cuman istilahnya itu trik-trik kita lah seperti itu. Mari setelah itu bahwa sakit tapi itu punya Allah, miliknya Allah. Nah, udah gitu dia sadar, dia ingat, pasti orang ya, seperti Mas Ari bilang, orang itu kalau sakit memang butuh sekali dengan pengobatan. Nah, pasti dia akan dirinya tuh akan siap 100% seperti itu. Jadi di Tibun Nabawi itu ya seperti itu. Jadi sebelum ini diakidahkan dulunya, tauhidnya itu dibenerin dulu. Karena kita juga bilang bahwa kesembuhannya bukan dari saya gitu, sayanya hanya perantara media saja. Sama untuk minta kepada Allah dan kepada dirinya sendiri itu minta sembuh kepada Allah seperti itu. Nah, setelah itu baru kita ajak, mari kita berdoa Bu atau Bapak gitu ya. Kalau saya sering menangani bapak-bapak ya, Pak kita bantu saya Pak ya, kita berdoa. Setelah Bapak mau ikuti kata-kata saya atau Bapak berdoa seperti itu. Bahkan seperti Mas Ari anjurkan, istighfar itu ya kita tekankan, mari Pak kita istighfar dulu seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya Mas Ari, Pak, saya ingin bisa dikolaborasi nggak seperti, jadi gini, memang itu waktunya jadi panjang, tapi bagi saya nggak ada masalah, biar meyakinkan orang bahwa inilah bahwa pengobatan seperti itu gitu. Jadi gini, selama ini kan orang kenal saya kan seorang totok punggung Mas Ari. Nah, kemudian juga ada ini ruqyah itu, ada nama Ismul Azam. Apakah saya tindakan seperti itu dulu, biar atau NLP-nya ini kita kedua ke berikutnya? Kira-kira yang ini gimana Mas? Mungkin saran gitu atau ini itu masukan. Nggak apa-apa juga sih Pak, dua. Kalau dia Muslim, saya kan kita bicara rapor tadi kan saya motivasi itu doa masuk di sana ya sebenarnya gitu. Udah itu Bapak mau gunakan teknik ruqyah dulu boleh, selama kliennya mau ya, kemudian tutup dengan teknik bioskop dan sebagainya, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Semakin lengkap semakin bagus. Kenapa? Karena gini Pak, sebenarnya justru Bapak itu sebenarnya kalau hadir ya, kita nih hadir semakin sering memberikan nutrisi pikiran. Maksudnya nutrisi pikiran itu gini, orang sakit itu kan 24 jam dia ya Pak di situ ya Pak. Kita kan paling sejam 2 jam ya. Yang jadi tantangan selama 24 jam itu dia berpikir Pak. Nah kadang-kadang kalau nggak ada nutrisi pikiran, dia berpikirnya nggak sehat gitu. Entah khawatir A lah, khawatir B lah, khawatir C dan sebagainya kan gitu sebenarnya. Jadi semakin sering dia khawatir, resah, stres, semakin terhambat sistem imun bergerak gitu. Jadi semakin banyak doa, semakin banyak sugesti-sugesti bagus, itu bagus menurutnya, karena itu membuat dia punya referensi berpikir nanti setelah Bapak pulang atau Bapak selesai sesi gitu. Iya itu ya maksud saya seperti itu. Jadi mungkin kita orang kenal saya ini kan sebagai orang totok punggung. Iya. Terus sama sebagian ada yang ilmu asum itu tentang ruqyah juga.
Nah, kalau trik saya ya memang kita topung dulu, tapi nggak sesuai dengan inilah, karena kan capek juga itu. Mungkin durasinya yang semestinya 1 jam kita potong setengah jam. Ya. Seperti itu. Nah, nanti baru masuk NLP-nya di sini gitu, seperti itu. Ya itu. Ini kan kita perbaikannya online, Pak. Iya. Sorry Pak. Kan kalau Herudin, kalau tepung dalam hal menangani orang yang COVID, memang kita boleh pegang-pegangan. Enggak, bukan. Kan saya bilang kita ininya bukan ke COVID-nya dulu, kan tadi ya banyak permasalahan. Nah, kalau COVID juga, kalau COVID memang kita ada ininya juga, ada prokesnya juga. Para penanganannya itu kita harus menggunakan sarung tangan gitu. Pokoknya ada prokes juga, tapi selama ini kita nggak mau. Memang udah ada dari totok punggung, ada SOP-nya seperti itu. Kalau menangani pasien juga ya seperti itu. Jadi prokes lah, pakai sarung tangan. Kemudian ya kalau jaga jarak kan kita pakai masker seperti itu. Jadi bisa diizinkan. Cuman kalau saya nggak pernah, nggak ini kalau ini. Nah, tapi kalau udah SOP-nya sudah ada, bisa menangani melalui totok punggung itu. Karena ya itu tadi menggunakan sarung tangan, kemudian kita ya pakai masker, bisa itu. Udah SOP-nya seperti itu dari KTPI-nya pusat. Bisa. Tapi ini saya kaitan juga dengan pengobatan lain, terapi lain. Itu aja mungkin Pak Bang Wenar. Iya. Memang kita belum tahu idenya. Saya belum paham banget tepung. Tapi setahu saya teknik yang berbasis energi sebenarnya bisa jarak jauh, Pak. Cuma memang saya belum ketemu clue-nya karena itu bisa jarak jauh, rehat bisa, tepung saya belum tahu. Tapi setahu saya dia bagian dari energi healing. Sebenarnya bisa. Cuman kan kalau ini kan istilahnya kalau di topung itu harus diurai, penguraian. Iya. Jadi harus dihadapkan orangnya. Nggak bisa. Kalau secara ini nggak bisa. Memang harus dihadapkan. Ya kontak fisik jadinya ya. Iya, kontak fisik. Gitu ya. Karena itu kan istilahnya hanya kayak pemijatan kan. Iya, betul. Pijat kalau nggak pakai ini. Nggak bisa dia ngelakukan sendiri. Iya, betul. Karena sulit, karena kan punggung. Iya. Kecuali kalau ininya itu. Jadi memang kita ininya itu ya fokus di punggung dari belikat, tengkuk sampai ke ini tulang ekor. Iya. Itu aja Mas Ari mungkin. Oke. Minta masukan juga gimana yang mana di ini kan topungnya dulu gitu atau ru'yahnya baru kita ini tapi ya memang nggak apa-apa, bagi saya sih nggak apa-apa, semakin lama kan dia semakin lebih mantap gitu. Kalau trik saya ya saya topung dulu atau saya ru'yah dulu baru kita masuk, karena kan ini kan untuk di masyarakat khususnya di tempat saya ini kan ini hal yang baru. Nah, biar itu lebih mantap gitu. Nanti ke depannya ya saya nggak menggunakan totok punggung atau melalui ru'yah itu seperti itu sudah merupakan bagian dari ru'yah gitu, saya siasati seperti itu. Jadi nanamkan dulu kepada masyarakat, kan selama ini orang kan tahu ini belum dikenal rehat itu kan, dia hanya kenalnya ru'yah. Kalau terapi atau totok punggung atau tokjar atau yang lain sebagainya gitu. Iya, bisa. Cuma memang hari ini kita lagi belajar untuk secara online sih kan. Jadi perbaikan online karena teman-teman ini kan nanti bisa memberikan layanan pada orang-orang yang misalnya lagi isolasi mandiri di rumah dan nggak ngerti harus ngapain ya. Itu yang akan kita lakuin gitu. Ketika dia selesai mandiri bisa hubungi kita dan kita bantu dia gitu. Karena ada orang yang kemarin mitra kita ya yang meninggal itu ya isolasi mandiri sebenarnya di rumah gitu. Cuma teman-teman tanya pada nggak tahu dia lagi kena COVID, nggak taunya jantungnya bermasalah dan meninggal dia. Seandai pada tahu mungkin bisa bantuinnya. Kembali ini tentang kita juga sebenarnya kalau orang sakit itu pahami bahwa
it's okay kalau orang mau sakit apapun termasuk COVID, ini nggak usah jaim, nggak usah gengsi. Siapa tahu kita bisa bantuin orang. Sebenarnya kita. Tapi sorry Pak Ari. Ya. Orang yang terkena COVID cenderung menutup diri, dia malu. Iya, itu sih masalahnya. Contoh. Itu masalahnya. Ini termasuk kawan kita aja kemarin meninggal tuh begitu sebenarnya, dia nggak cerita gitu, teman-teman juga nggak cerita. Kalau tahu kan kita di Zokah itu kan walaupun sudah pada habis, Zokah itu punya herbal untuk COVID, karena kita bagi-bagiin tuh baik sari buah maupun madu sumak dan sebagainya. Cuma yang ini nggak cerita gitu. Kemarin benar kata Pak Wenat, banyak orang yang menutup diri dan nggak cerita, akibatnya kita nggak ngerti gitu. Atau dapat kabar sudah meninggal kan, itu yang membuat kita sedih juga sebenarnya. Kami di Zokah itu kan kadang-kadang suka sediain stok tuh kalau sakit segala gitu, sebisa yang kita sediain ya. Nah salah satunya itu, jadi kita bisa mengobati terapi dengan herbalnya, terapi dengan cara ini sebenarnya gitu. Nah ini kan nanti ada Bapak Ibu nih di sini, dan nanti Insya Allah ini kita akan sebarin juga hasil rekaman ini. Jadi nanti banyak orang yang bisa bantu orang lain sebenarnya gitu. Yang jadi tantangan memang kembali kalau yang kena itu kepala keluarga yang nyari duit tiap hari, itu jadi tantangannya. Nah, karena dia berpikiran jadi kemana-mana gitu. Aduh nggak bisa cari duit, nggak bisa, dan itu jadi tantangan semua. Tugas kita adalah justru membantu mereka. Karena gini, karena ada orang yang pengen cepat sembuh, tapi pikirannya tidak kondusif. Dengan khawatirnya itu membuat dia maka jadi lama sembuhnya gitu. Dan dengan cara ini mempercepat proses kesembuhan gitu. Nah kembali teknik ini, kembali Pak Hairudin, Bapak Ibu boleh kombinasikan dengan apapun. Mau doa, mau apapun boleh, sebenarnya nggak jadi masalah dikombinasikan dengan apapun. Yang jelas pada prinsipnya yang kita lakukan adalah di teknik ini mengambil kondisi mental dan kondisi perasaan sehat kita masa lalu, membawanya kemari gitu. Dan menstimulasi sistem imun agar dia hadir lebih cepat. Yang untuk bisa memperbaiki kondisi tubuh. Baik. Cukup? Ada pertanyaan lain? Pak Ari, konfirmasi saja. Ya. Kalau teknik sentuhan dada itu kan seperti setting ya Pak, kalau di MTP. Jadi menghadirkan, menerima, melepaskan, dan doa yang untuk harapan seperti apa? Seperti itu ya Pak isinya? Ya, kita nyebutnya teknik 2M, menerima dan melepaskan. Oke, jadi pahami ya, kalau menerima kasih tahu klien kita tadi, Bu, Bapak Ibu, kali ini saatnya tidak jaim dan tidak akui semua. Kalau Bapak Ibu merasa takut, akui kalau takut. Kalau Ibu merasa sedih, akui sedih. Jadi nggak ada disembunyikan, karena ini hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Karena ada orang yang denial dengan rasa takut, akui saja. Kalau Bapak Ibu takut mati, akui takut mati. Nggak apa-apa juga. Kemudian minta Allah menghilangkan dari seluruh perasaan kita ini yang ada di sini. Jadi inilah teknik sentuhan dada ini, menurut saya teknik yang terbaik ya. Karena juga diajarkan oleh seorang yang pernah divonis hidupnya 3 bulan. Dengan teknik menggunakan ini, dia bisa hidup 40 tahun kemudian. Setelah itu meninggal. Lester Levinson namanya. Jadi dia divonis oleh dokter, kemudian dia scientist, kemudian dia mencoba, akhirnya nggak dapat obat, akhirnya dia ambil tidur, lepasin diri, ambil just let it go. Cuma dia nggak bilang Tuhan ya, what will be gitu. Even though I have this pain, I have accept myself, saya terima diri saya seutuhnya gitu, dan saya punya kemampuan untuk melepaskan diri. Ucapan gitu itu aja, dan akhirnya dia bisa hidup. Dan teknik ini kemudian masuk ke Asia, maka dibawalah nama Tuhan di dalamnya gitu. Tadinya tekniknya cuma bahasa Inggrisnya, even though I have this pain, I have the power to let it go. Saya punya kekuatan untuk melepaskan. Gitu ya. Kemudian masuklah nama Tuhan di dalamnya, jadi membawa nama Allah di situ. Oke, saya rasa itu ya, Bapak Ibu silakan praktek gitu. Nanti sharing di grup tantangannya di mana gitu, agar Bapak Ibu bisa pakai gitu. Setelah itu Bapak Ibu mau kombinasikan dengan teknik apapun, silakan, nggak jadi masalah sebenarnya.
Baik, sedikit silakan. Ya. Untuk ini kan tujuan adalah agar imun naik ya pasien tersebut. Ya. Nah, tanda-tanda atau ciri-ciri imun naik gimana Coach ya? Skala, gimana Coach? Itu nggak ada ukurannya Pak sebenarnya. Cuma yang jadi penting gini Pak sebenarnya. Imun ini akan naik bila pikiran selaras, itu aja. Pikirannya tidak menghambat. Salah satu pikiran menghambat adalah pikiran negatif yang hadir. Jadi kita stimulasi pikirannya untuk imun. Indikasi nggak ada Pak. Tapi dengan menstimulasi melalui pikiran, secara teori sebenarnya kita bisa mempercepat hadirnya sistem imun. Nah, cuma saya belum tahu alat ukur. Belum ada ukuran gitu. Tapi biasanya alat ukurnya adalah dia punya kemampuan penyakitnya makin lama makin sembuh, gitu aja. Oke. Saya rasa itu ya hari ini ya, kita mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bantu mereka gitu. Karena yang kita bantu sebenarnya psikisnya gitu. Karena penyakit COVID itu, saya kok tanya banyak orang bicara obatnya banget, nggak ada sebenarnya. Yang ada sistem imunitas tubuh, kekuatan tubuh yang menyelesaikan. Bahwa saya vitamin C dan sebagainya itu memperkuat sistem imun kan. Jadi kita itu yang kuat di psikis. Oke, mudah-mudahan bisa dijalankan Bapak Ibu, dan nanti bareng-bareng kita revisi bila ada sesuatu yang sudah dijalankan, gitu, sudah diterapkan, nanti kita saling evaluasi dan saling pelajaran. Nih, komentar sedikit Pak Ari. Ya, silakan. Cerita orang yang terpapar COVID itu sepertinya umumnya adalah masyarakat yang menengah. Sementara yang bawah, kuli-kuli panggul segala macam itu kok nggak ada ya, gitu ya? Nggak ada. Iya benar. Nah ini, jadi apakah ini memang pola pikir yang membawanya? Sementara orang gila juga nggak ada tuh. Orang gila kena COVID nggak ada. Gembel-gembel, diangkut karena kena COVID nggak ada juga beritanya. Iya. Ada ya, orang-orang menengah. Nah ini juga menarik juga nih. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena gini, kalau saya pikir orang bawah itu cuek sudah. Gue mau cari makan, mau kena kayak udah bukan cuek aja. Saya rasa jadi nggak. What will be dia. Iya gitu maksud saya. Jadi nggak terlalu pikir. Nah sekarang gini Pak, kemarin sama Mbak Arum tuh kan saya santai-santai aja. Sampai hari selesai pelatihan hari Jumat, Sabtu saya ada acara. Senin saya sakit sih. Baru dapat kabar. Oh ada yang kena COVID. Wah, Mbak Arum kalau sakit. Saya pikir ini kita sakit ini karena berita atau sebelum berita kita udah sakit, itu pertanyaan saya. Ini kita sakit karena berita atau enggak? Itu saya pikir ada hubungannya enggak? Saya pikir ada hubungannya gitu. Pasti Pak Ari, ada hubungannya Pak Ari. Pasti ada hubungannya karena. Pasti ada hubungannya, nggak mungkin enggak. Karena sebelumnya saya sehat-sehat aja, saya masih bisa pulang tuh masih bisa ngapa? Tapi kenapa jadi jopa kali sekian? Oh ini something wrong nih. Pikiran kena virus tuh maksud saya gitu. Ada virus, dan itu menurut saya bahaya juga itu maka pikiran tuh. Jadi pikiran tuh melemahkan sistem imun juga sebenarnya gitu. Itu kemampuan kita dan itu bahaya sebenarnya. Ya saya rasa itu, dan itu makanya benar juga sebenarnya. Kemarin jangan terlalu banyak lihat gejala COVID dan sebagainya, apalagi lihat. Ini saya takutin di Wisma Atlet itu adalah jadi kanan atau ada yang meninggal, mayat digotong satu. Worried saya di dalam hati, gimana caranya orang melihat ini seperti ini, kan tantangannya gitu. Ya tugas kita itu kembali hari ini adalah menselaraskan pikiran orang ya, memastikan bahwa dia tetap on track lah dengan kesehatan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, hari ini kita belajar tentang 5 step dan mudah-mudahan kita gunakan untuk bantu orang lain. Looks like apa yang kita lakukan sederhana, tapi pahami bahwa dampaknya sangat besar karena membuat orang pikirannya selaras itu bisa membantu banyak hal, termasuk kesembuhan orang yang tadi saya cerita sudah prebiosin dan sebagainya. Gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sedang membangun efek placebo pada diri klien agar dia semakin sehat untuk bisa menyelesaikan tantangan penyakit. Baik, mudah-mudahan bahwa manfaat untuk kita semua. Amin.
Amin. Subhanallah. Pak Herudin, istrinya gimana Herudin? Pak Herudin? Iya, tuh Pak Herudin istri gimana Pak? Saya lupa tuh. Belum ada beritanya tuh. Istri. Herudin. Di terapi ya, Mbak, yang sekarang yang baru ya, terapi tambahan ya. Yang satu aja nggak habis. Bukan nambah itu, nambah terapi, Pak. Oh, nambah terapi. Oke, sip. Kalau itu lain lagi beda. Insya Allah sembuh, insya Allah. Amin. Baik. Doanya doa selalu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallah wa bihamdika wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat semuanya yang sini. Ya, makasih coach. Salam buat semuanya. Ini ya.